Cerita rakyat Amat Muda dan Putri Niweri Gading. Cerita ini berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dikisahkan di negeri Alas, terdapat seorang raja yang bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja ini memerintah dengan adil dan bijaksana. Sehari-hari, pikirannya dicurahkan untuk memajukan dan memakmurkan kehidupan rakyat. Satu hal yang disayangkan dari raja ini adalah ia tidak memiliki putra untuk menjadi penerus tahta kerajaan. Hal ini membuat raja dan ratu merasa sedih. Atas nasihat orang pintar, raja dan ratu kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa bulan kemudian sang ratu pun mengandung. Setelah 9 bulan mengandung, sang ratu melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Amat Muda. Malang tak dapat dibendung, belum segenap setahun usia Amat Muda, sang ayah meninggal dunia. Karena Amat Muda masih bayi, maka tahta kerajaan sementara diberikan kepada adik sang raja atau paman Amat Muda bernama Raja Muda. Ia diangkat sebagai raja sementara hingga Amat Muda memasuki usia yang cukup untuk menjadi raja. Akan tetapi, setelah diangkat menjadi raja, Raja Muda malah bertindak kejam kepada Amat Muda dan ibunya. Raja Muda mengasingkan Amat Muda dan ratu ke hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang seharusnya menjadi hak Amat Muda. Walau dibuang jauh dari istana, Permaisuri tidak mengeluh. Ia menerima cobaan tersebut dengan sabar dan tabah. Ia membesarkan Amat Muda dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu, Amat Muda pun tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan tampan. Salah satu kegemaran Amat Muda adalah memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, Amat Muda dan ibunya pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan. Tanpa disangka, mereka bertemu dengan seorang saudagar kaya. Ternyata saudagar tersebut adalah sahabat almarhum raja. Melihat sang ratu dan Amat Muda, saudagar ini pun bertanya, "Apa yang Tuan Putri dan putra mahkota lakukan di tempat ini?" Sang ratu kemudian menceritakan semua kejadian yang sudah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar segera mengajak mereka ke rumahnya dan membeli semua ikan yang mereka jual. Setiba di rumah, sang saudagar langsung meminta istrinya untuk memasak ikan tersebut. Saat sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena dari perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas murni. Emas ini pun kemudian dijual ke pasar oleh istri saudagar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah Amat Muda dan ibunya. Sejak saat itu, sang ratu dan Amat Muda berubah menjadi orang kaya berkat telur-telur emas dari ikan. Cerita tentang kekayaan ratu dan Amat Muda sampai ke telinga Raja Muda. Beberapa hari kemudian, Raja Muda memanggil Amat Muda ke istana. Ia memerintahkan Amat Muda memetik buah kelapa gading yang akan digunakan untuk mengobati penyakit istri Raja Muda. Buah ini terdapat di sebuah pulau yang terletak di tengah laut. Konon ceritanya, lautan di sekitar pulau tersebut dihuni oleh binatang-binatang buas. Mereka yang mencoba melewati lautan itu pasti akan celaka. Raja Muda memaksa Amat Muda untuk pergi ke pulau tersebut. Ia mengancam, jika Amat Muda tidak berhasil membawa buah kelapa gading tersebut, maka Amat Muda akan dihukum mati. Amat Muda pun pergi ke pulau tersebut. Tetapi, ia pergi bukan karena ancaman dari Raja Muda, tapi ia tulus menolong istri Raja Muda yang juga bibinya itu. Setiba di pinggir pantai, Amat Muda termenung. Ia berpikir keras cara mencapai pulau untuk memetik buah kelapa gading. Tiba-tiba, di hadapannya muncul seekor ikan besar bernama Silenggang Raya, yang didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Singkat cerita, Amat Muda berhasil mencapai pulau dengan bantuan Silenggang Raya, Raja Buaya, dan naga. Selanjutnya, Amat Muda segera memanjat pohon kelapa untuk mendapatkan buah kelapa gading. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan.
Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading akan menjadi suamiku. Kaget dengan suara ini, amat muda pun bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku Putri Niweri Gading." Suara tersebut menjawab dari bawah pohon kelapa. Amat muda cepat-cepat memetik buah kelapa gading dan segera turun. Setiba di bawah, ternyata sudah menunggu seorang perempuan berparas cantik yang membuat amat muda sangat takjub. Amat muda pun mengajak Putri Niweri Gading pulang ke rumahnya. Mereka pun menikah di rumah amat muda. Setelah pernikahan, amat muda, istrinya, dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading. Kedatangan amat muda membuat Raja Muda terheran-heran. Orang yang berhasil melewati rintangan di pulau tengah laut itu pastilah orang sakti. Raja Muda pun sadar bahwa kini ia tidak lagi punya alasan untuk menghukum mati amat muda. Kebaikan amat muda pun membuat Raja Muda menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada amat muda dan sang ratu. Beberapa hari setelahnya, amat muda dinobatkan menjadi Raja Negeri Alas.